Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian bersama saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah aplikasi ergonomi. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang praktik pengukuran kelelahan kerja. Ya, terkait dengan kelelahan kerja ini di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gambaran secara umum teknis bagaimana pengukuran kelelahan kerja serta indikator-indikatornya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas lebih lanjut terkait tata cara praktik pengukuran kelelahan kerja. Ya, dalam praktikum pengukuran kelelahan kerja memang idealnya dilakukan di balai Hiperkes ya, karena untuk praktikum peralatan yang lebih lengkap dan memang biasanya kita melakukan praktikum di balai laboratorium kesehatan kerja di balai Hiperkes ya terkait dengan praktik ini. Nah, kan tapi ada beberapa nih ada dua hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengukuran ini. Ada pengukuran yang dilakukan dengan tes kelelahan secara langsung, secara fisik. Ada juga pengukuran secara subjektif ya dengan menggunakan kuesioner KUPK2. Itu adalah indikator ataupun kuesioner standar pengukuran tentang kelelahan kerja. Oke, baik kita mulai pembahasan kita. Deteksi atau penilaian tentang kelelahan kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melihat kuantitas dan kualitas hasil kerja. Yang kedua, pencatatan perasaan subjektif ya tentang kelelahan kerja dengan cara kuesioner KUPK2. Pengukuran gelombang listrik otak ya dengan EEG atau elektrosenopalografi ya untuk pengukuran kelelahan pada otak. Kemudian uji psikomotor atau psikomotor test dilakukan dengan melibatkan fungsi persepsi, interpretasi, reaksi motor dengan menggunakan digital reaction timer dan flicker function. Yang terakhir adalah uji mental. Ya, ini adalah beberapa contoh deteksi atau tata cara atau metode pengukuran terkait dengan kelelahan kerja. Ya, ada yang menggunakan kualitas dan kualitas hasil kerja sebagai indikatornya. Kalau pencatatan perasaan subjektif atau keluhan subjektif itu dengan menggunakan kuesioner KUPK2 yang nanti akan juga kita bahas. Ada juga yang melakukan pengukuran ya dengan gelombang listrik pada otak, kemudian ada psikomotor test dengan reaction timer dan flicker fusion. Yang terakhir adalah dengan uji mental. Nah, ini beberapa macam deteksi atau upaya identifikasi kelelahan kerja yang ada di lingkungan kerja kita. Ya, kita akan membahas nih tentang peralatan yang digunakan. Nah, kalau untuk reaction timer, untuk waktu reaksi, alat yang digunakan adalah reaction timer. Nah, ini salah satu alat standar yang biasanya digunakan atau yang dipraktekkan. Waktu reaksi adalah waktu yang terjadi antara pemberian rangsang tunggal sampai timbulnya respon pada seseorang atau pada orang yang dilakukan pemeriksaan. Nah, rangsang yang digunakan pada alat ini berupa cahaya dan suara. Jadi bisa sensornya cahaya, bisa juga sensornya dari suara yang diberikan atau respon yang diberikan. Nah, kemudian untuk reaksi waktunya ini yang kita gunakan adalah mili per detik atau mili per second untuk satuan pengukurannya. Oke, ya. Cara kerja alat nih. Nah, dari cara kerja alat ini ada 8 tahapan utama terkait dengan pemeriksaannya. Yang pertama kita periksa baterai sebelum memasang adaptor pada stop kontak ya. Kemudian kita pasang alatnya, kemudian kita hidupkan dengan cara menekan tombol on ya. Kemudian selanjutnya adalah kita memastikan angka pada display menunjukkan 0,000 atau 0,0 jika belum ada tombol, ada angka seperti yang di bawah ini ya, seperti yang ada di bawah ini, maka kita harus kembali menekan tombol reset ya untuk merestart ulang atau mengkalibrasi sensornya. Nah, untuk menilai dengan sensor cahaya, maka kita menekan tombol sensor cahaya. Nah, operator harus siap untuk menekan saklar rangsang cahaya
Demikian juga orang yang dilakukan pemeriksaan atau perbandus siap untuk melihat lampu pada alat yang diberikan. Nah, kemudian operator menekan saklar sensor cahaya. Kemudian orang yang diperiksa secepatnya menekan saklar off, ya. Untuk sensor cahaya bila melihat cahaya lampu. Jadi ketika kita berikan rangsang cahaya, maka orang yang dilakukan pemeriksaan atau perbandus secepatnya menekan saklar off, ya, seperti itu teknisnya. Nah, untuk menilai dengan suara, maka tombol yang digunakan adalah sensor suara. Jadi ada dua nih, ada sensor cahaya, ada sensor suara. Nah, kalau tadi sensor cahaya, ketika diberikan respon cahaya, maka penerima rangsang atau orang yang atau probandus, ya, orang yang dilakukan pemeriksaan harus menekan saklar off. Nah, kalau untuk suara, cara pemeriksaannya adalah suara adalah sama dengan cara sensor cahaya tadi, hanya saja probandus atau orang yang diperiksa siap untuk mendengar suara dari alat yang diberikan. Ya, jadi dengan menggunakan sensor respon suara. Nah, pemeriksaan ini dilakukan sebanyak 20 kali, ya, terkait dengan pemeriksaannya 1 sampai 5, kemudian 16 sampai 20 dihilangkan karena 1 sampai 5 itu biasanya kita ada rentang ataupun waktu penyesuaian, ya, diresponkan dulu terlebih dahulu untuk 1 sampai 5 jika tidak dihitung. Kemudian pemeriksaan ke-16 sampai 20 juga dianggap sebagai tingkat kejenuhan seseorang. Jadi yang paling optimal adalah di antara 6 sampai pemeriksaan ke-15. Nah, itu adalah jumlah rentang pemeriksaan yang diambil untuk penilaian pengukuran kelelahan kerja dengan reaction timer. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini contoh alatnya seperti yang tertera pada gambar, ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu adalah tata cara penggunaan alatnya. Nah, ini contoh penggunaan alat reaction timer yang sudah dipraktekkan. Ya, seperti ini contoh alatnya. Jadi ya seperti itu bentuk alatnya. Memang ada beberapa tombol yang diberikan sebagai indikator waktu reaksi, ya, pengukuran waktu reaksinya. Nanti ada petunjuk waktu juga, ya, yang tadi ketika kita tekan tombol on, dia harus menunjukkan angka 000,0 ya, sebagai tanda bahwa waktu berfungsi dengan baik, ya. Jika indikator sudah siap atau siaga semua, nah ini sebagai ini contoh, ini reaction timer dengan menggunakan sensor warna, ya, pada suara ini, ya. Nah, jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan respon kita. Nah, ketika ada warna yang muncul di situ, mereka ataupun orang yang dilakukan pemeriksaan harus menekan tombol sesuai dengan warna yang muncul di sana. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, itu adalah tombol menu, ya. Nah, jadi dipilih pada tombol R20. Nah, kemudian tekan tombol enter, kembali nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kecepatan warna yang muncul di dalam lampu tersebut. Ya, ya, seperti itu. Semakin cepat muncul waktunya, maka kita harus cepat merespon kecepatan reaksi kita. Ya, ya. Nah, tuh, ketika waktu muncul seperti itu, kita harus tekan tombol sesuai dengan waktu. Nah, ini kalau yang menggunakan sensor warna, ya. Tapi karena yang dilihat di warna di sini adalah menggunakan lampu, yaitu dengan menggunakan cahaya. Ya, jadi warna yang dipencet itu adalah yang sesuai dengan
yang muncul di dalam lampu yang ada di sensor tersebut. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, nanti hasilnya akan muncul di dalam data seperti itu. Nah, kalau sudah selesai nanti akan muncul angka seperti itu ya, R20 seperti itu. Tekan menu kembali, kemudian kita tekan read untuk membaca hasilnya. Kalau sudah done, kita tekan tombol done, kemudian kalau ada angka 01, kemudian kita tekan enter. Ya, kita tekan tab 84. Nah, kemudian dari pencatatan dilihat dari hasil tersebut angkanya seperti apa. Ya. Nah, jadi ada level-levelnya, level lelah, level normal, atau level sangat lelah sekali, ya seperti itu. Nah, ini. Ya, itu ada petunjuk penggunaannya juga biasanya ada di atas seperti itu. Ya, semakin cepat respon kita maka semakin baik ya untuk melihat reaction timernya. Kalau sudah selesai dikalibrasi dengan tombol reset ya, sampai muncul angka seperti itu menandakan bahwa ini sudah siap dilakukan pengukuran kembali. Ya, ini contoh penggunaan reaction timer yang pernah dilakukan ya. Oke, next. Selanjutnya standar akurasi dan indikator hasil ukurnya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran ini untuk memastikan bahwa akurasinya menjadi sangat mendekati akurat. Yang pertama adalah pemberian rangsangan tidak dilakukan kontinu atau berlanjut. Nah, ini jelas yang pertama pasti kita akan mendapatkan hasil yang kurang optimal karena biasanya subjek yang dilakukan pemeriksaan itu sudah merasa bosan dan lelah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, terkait dengan jarak maksimal sumber rangsang dengan subjek itu idealnya tidak boleh lebih dari setengah meter ya atau 0,5 meter. Nah, jadi itu adalah jarak maksimalnya. Kemudian konsentrasi subjek hanya pada sumber rangsang saja, jadi tidak boleh melihat apapun ya ataupun dalam kondisi yang memang fokus untuk menerima rangsangan dari pengukur ya. Kemudian yang keempat adalah waktu reaksi yang digunakan dapat keduanya atau hanya salah satu saja, meliputi cahaya atau suara. Nah, kalau yang tadi yang dicontoh di video itu adalah contoh cahaya ya dengan reaksi warna pada lampu ya. Itu bisa menggunakan salah satu, tapi bisa juga ada suara dan juga ada cahaya. Nah, kalau untuk indikator atau interpretasi dari hasil, ya, kelelahan dapat diklasifikasikan berdasarkan rentang atau range waktu reaksi ya, meliputi normal waktu reaksi antara 150 sampai 240 mili per detik, ada juga kelelahan kerja ringan di angka 240 atau sama dengan atau di bawah dari 410. Kemudian kelelahan kerja sedang atau KKS ya dengan waktu reaksi 410 rentangnya sampai pada di bawah atau sama dengan 580 mili per secondnya. Nah, sedangkan untuk yang kelelahan kerja berat atau KKB, waktu reaksinya di atas 580 mili per secondnya. Nah, ini berdasarkan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja tahun 2010 ya untuk indikator rentang range waktu reaksi ya untuk pengukuran kelelahan kerja. Nah, ini untuk standar akurasi dan indikator hasil. Ya, pastikan tadi memang alat yang digunakan tidak memiliki masalah, listrikan, kalibrasi tetap dilakukan pada saat sebelum dan setelah pengukuran ya, dilakukan kalibrasi itu paling penting untuk memastikan bahwa memang alat-alat yang kita gunakan memang akurat ya gitu. Ya, ini memang terkait dengan kelelahan kerja ini memang sangat membahayakan walaupun dianggap tidak terlalu berbahaya, tetapi bisa menjadi bahaya jika memang kelelahan ini sudah sangat parah ya levelnya, di mana
Jika kelelahan fisik secara ekstrim ini, baik fisik maupun mental, memang selain mengurangi efektivitas seseorang dalam dalam melakukan pekerjaan, tapi juga dapat membahayakan karena akan mengalami kurangnya konsentrasi, lesu, pusing ya, gerak refleksnya juga melambat, gairah bekerja tidak ada, bosan jenuh meningkat ya, menjadi mudah pemarah dan sering gelisah. Nah, itu adalah salah satu gejala-gejala yang membahayakan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Nah, untuk mengatasinya memang ada beberapa tindakan pencegahan ya, memang tidur yang teratur dan jumlah yang cukup, minimal 5 jam dalam satu hari untuk waktu tidur itu minimal. Eh, Kemudian banyak minum air putih yang teratur ya dengan jumlah disesuaikan dengan berat badan kita untuk air putih. Kalau dihitung untuk air putih memang idealnya 2,5 liter per hari untuk kebutuhan air putih. Makan makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga teratur itu sangat penting ya. Kemudian itu adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk eh, mengatasi kelelahan kerja ya yang terlalu berlebihan. Nah, ini adalah upaya yang bisa kita lakukan. Nah, ini bisa disosialisasikan juga ketika kita di tempat kerja atau kita praktekkan sendiri ketika kita nanti akan masuk ke dunia kerja. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktek pemeriksaan. Nah, selain sebelum saya tutup, nih ada materi selanjutnya yang nanti akan kita bahas yaitu tentang pengukuran dengan menggunakan kuesioner KUP K2. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.